この一瞬にしろ。 Anime sepak bola Blue Lock season yang kedua, episode yang ketiganya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Di mana, tepat setelah Ryusei Shido sudah berhasil mencetak gol yang ketiga bagi tim mereka. Maka di saat yang bersamaan itulah, Isagi pun sekarang berhasil mendapatkan sebuah pencerahan baru dari permainan mereka sebelumnya. Mengingat mulai dari detik ini, Isagi pun kini mampu mengembangkan pola permainannya menjadi jauh lebih fleksibel daripada permainan teman-temannya. Hingga di dalam praktiknya, Karasu Tabito pun sekarang bukan lagi menjadi ancaman bagi seorang Isagi. Bahkan, melihat perkembangan dari Isagi tersebut, Nanase yang kebetulan ada di dekatnya, sekarang akhirnya langsung berkata kepada Isagi bahwa menurut Nanase, hanya permainan dari Isagi saja yang sekarang bisa diikuti oleh Nanase. Jadi berdasarkan hal itu, maka Nanase akan mencoba untuk bisa membantu Isagi Oichi. Karena hanya dengan cara seperti itulah, Nanase pun nantinya bisa memiliki kesempatan untuk bisa lolos dari ujian seleksi timnas Jepang U20. Intinya, Nanase meminta kepada Isagi untuk bisa dimanfaatkan, supaya Isagi bisa mencetak gol, dan juga supaya Isagi bisa bersaing dengan para monster lainnya di dalam lapangan. Itulah yang menjadikan alasan bagi Karasu Tabito untuk selalu mengincar Isagi Oichi sejak awal pertandingan dimulai, serta memisahkan Isagi dari semua teman-temannya. Karena faktanya saat ini hanya ada satu cara untuk menghentikan perkembangan dari Isagi, yaitu dengan membuatnya terisolasi dan bermain dengan seorang diri. Nah, setelah melihat gaya permainan dari Isagi yang luar biasa menarik, selanjutnya giliran Itoshirin lah yang akan dijadikan pion oleh Isagi Oichi. Di mana pada panel berikutnya, pada akhirnya Itoshirin pun mau memutuskan untuk langsung membantu Isagi. Karena Rin ingin memberikan Isagi kesempatan untuk bisa membuktikan kemampuannya kepada Jinpachieko satu kali lagi. Oleh karena itu, tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ke-8 sudah dibunyikan, Itoshirin pun dengan cepat langsung berlari ke arah Isagi Oichi, yang kebetulan pada saat itu sudah menjadi target incaran lagi dari Karasu Tabito. Tidak hanya itu, bahkan pada panel ini Rin pun seketika langsung berkata kepada Isagi, "Pergilah Isagi dan carilah tempat yang kosong. Saat ini kau tidak akan pernah bisa mengalahkan Karasu Tabito dalam duel 1 lawan 1. Jadi biarkan aku sajalah yang akan menjaga Karasu. Dan tunjukkanlah kepadaku gaya permainan hebat dari Isagi Oichi." Mendengar semua ucapan tersebut, Isagi pun seketika langsung menuruti perintah dari Itoshirin. Dan dia pun langsung pergi menjauhi mereka untuk menjaga jarak, sambil terus menganalisa dan juga memperhatikan semua pergerakan yang dilakukan oleh Itoshirin dan juga Karasu Tabito. Hingga pada momen ini, akhirnya rangkaian serangan balik yang dimulai dari Isagi Oichi seketika langsung dimainkan melalui pola permainan berikut. Pertama, tepat setelah bola itu sudah berhasil direbut, Isagi pun dengan cepat langsung melakukan serangan kombinasi 3 orang bersama dengan Yori dan juga Nanase Nijiro dengan menggunakan umpan 1 kali sentuh demi menembus benteng pertahanan ketat yang dijaga oleh 3 orang pemain bertahan dari tim putih, yaitu Madara Uchiha, Shiguma, serta sang ninja yang tak terkalahkan yaitu Etao Toya. Kedua, setelah berhasil melewati mereka bertiga, Nanase pun akhirnya langsung memberikan satu operan bola pendeknya kepada Yori, yang kebetulan pada saat itu sudah berdiri dengan bebas pada sisi sebelah kiri lapangan. Melihat hal itu, tentu saja Jigiri tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung berlari menuju ke arah Nanase dengan niat untuk menghentikannya. Di momen itulah, Shido seketika langsung berlari mendekat menuju ke arah Yori dengan tujuan untuk membantunya. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung meminta Yori untuk mengoper bola itu kepadanya. Tapi sayangnya kali ini Ryusei Shido harus kecewa. Karena pada panel berikutnya, ternyata bukan Shido lah pemain yang akan diberikan umpan oleh Yori, melainkan justru Isagi Oichi itu sendiri. Apalagi bagi Hiyori saat ini, hanya Isagi sajalah satu-satunya pemain di dalam lapangan yang mempunyai peluang paling besar untuk bisa mencetak gol. Sampai tibalah kita pada poin yang ketiga sekaligus poin yang terakhir. Di mana pada momen itu, pada awalnya Isagi pun sudah sangat yakin sekali jika dirinya pasti bisa mencetak gol. Mengingat umpan yang diberikan oleh Yori mengarah pada posisi yang sangat akurat. Namun sayangnya tepat setelah bola itu sudah tiba, ternyata Isagi malah gagal menerima satu umpan indah yang telah dikirimkan kepadanya. Pada panel inilah Isagi seketika langsung sadar bahwa walaupun dia mampu memprediksi semua pergerakan dari lawan dan mampu menebak kemana ke arah bola akan dikirimkan, tapi nyatanya kondisi fisik dari tubuh Isagi masih sangat lemah sekali. Akibatnya dia pun kali ini harus kecewa,
Karena satu-satunya kesempatan dia untuk bisa mencetak gol malah kembali terbuang sia-sia. Melihat hal tersebut, tentu saja Otoya tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, dengan cepat dia pun langsung berlari untuk mengejar bola liar yang terpental dan langsung menendang bola itu dengan kencang untuk menjauhi area pertahanan mereka. Beruntung pada momen ini ada Itoshirin dan juga Karasutabito yang sedang berlari dengan cepat menuju ke arah bola hasil tendangan Eta Otoya. Walaupun pada awalnya tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah, namun pada akhirnya Rin pun berhasil memanfaatkan sebuah kesempatan serta berlari satu langkah lebih cepat daripada Karasutabito. Hingga pada satu momen yang sama itu, Rin pun berhasil menendang bola liar tersebut menggunakan kaki kanannya dengan sangat keras sekali. Dan gol pun akhirnya berhasil diciptakan oleh Itoshirin, sampai skor pun seketika kembali berubah menjadi kembali imbang, yaitu 4-4. Wow, menarik banget ya. Melihat kehebatan dan juga ketangguhan dari Itoshirin, Karasu pun dengan penuh emosi langsung berkata kepadanya, "Hah, inilah kenapa aku membenci orang dengan kekuatan abnormal seperti dirimu dan lebih memilih untuk mengejar para pemain lemah saja. Karena faktanya, aku sangat tidak suka memainkan sebuah permainan yang tidak bisa aku menangkan." Scene pun kini berpindah. Walaupun pada momen ini tim mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi kembali seimbang, namun nampaknya Isagi masih tetap saja kecewa dengan dirinya sendiri. Karena permainan sebelumnya telah berhasil menyadarkan Isagi Yoichi bahwa saat ini kondisi fisik yang dia miliki masihlah sangat lemah. Itulah yang membuatnya gagal memanfaatkan sebuah peluang emas di depan gawang dan gagal mencetak gol. Nah, menariknya, tepat pada satu momen yang sama ini, tiba-tiba saja Yori pun langsung datang menghampirinya dan mulai menyampaikan beberapa hal penting yang mampu merubah hidup Isagi 180 derajat dengan berkata seperti ini. "Isagi, jika kau bergerak setelah berpikir lebih dulu, maka semuanya akan terlambat. Simpelnya, gaya permainanmu selama ini adalah melihat lebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan berpikir, lalu akhirnya tubuhmu memutuskan untuk bergerak. Walaupun semua hal yang kau lakukan itu selama ini selalu berhasil, tapi hal tersebut tidak akan berguna sama sekali ketika kau mulai bertarung menghadapi para pemain kuat di dalam lapangan, seperti Itoshirin, Ryusei Shido, Karasutabito, dan juga Ita Otoya. Apalagi saat ini kondisi fisik yang kau miliki masih jauh sekali di bawah mereka. Jadi ketika kau sibuk berpikir atau terlalu lama berpikir, maka para pemain hebat selevel Itoshirin sudah mulai memutuskan untuk bergerak lebih dulu dan mendahulukan insting mereka. Itulah yang membuatmu selalu kalah dan selalu terlambat satu langkah di dalam setiap permainanmu." Mendengar semua hal itu, Isagi pun seketika sangat emosi. Hingga pada panel berikutnya, dia pun mulai berteriak kepada Yori dengan berkata seperti ini. "Hah? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Apa menurutmu aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan ini?" Namun belum sempat Isagi melanjutkan semua perkataannya, Yori pun dengan cepat langsung memotongnya dan malah memberitahu Isagi apa yang seharusnya dia lakukan. "Isagi, bagaimana jika saat ini kau mulai melakukan semuanya dalam pola sebaliknya, yaitu bergerak lebih dulu, kemudian baru berpikir. Karena menurutku jika kau mampu melakukan hal itu, maka pola permainanmu akan kembali berkembang. Dan kesempatanmu untuk bisa mengalahkan Itoshirin serta Ryusei Shido akan terbuka semakin lebar." Nah, setelah mendengar semua perkataan dari Yori barusan, Isagi pun seketika langsung pergi meninggalkannya dan mulai memikirkan apa maksud dari ucapan Yori, serta bagaimana cara mewujudkan semua teori itu ke dalam sebuah permainan. Scene pun kini berpindah. Tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ke-9 sudah dibunyikan, kali ini Karasutabito kembali memainkan sebuah skema penyerangan dalam tempo yang sangat cepat. Di mana pada panel berikutnya, tanpa pikir panjang, Karasu langsung meminta Chigiri untuk berlari dengan cepat pada sisi sebelah kanan lapangan. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung memberikan satu umpan bola jauhnya menuju ke arah Hyoma Chigiri. Melihat hal itu, para pemain dari tim merah pun seketika menjadi panik. Karena jika Chigiri berhasil mencetak gol lebih dulu, maka secara otomatis pertandingan ini pun akan langsung berakhir dengan kemenangan untuk tim putih. Beruntung di tengah ketegangan ini, lagi-lagi muncul Ryusei Shido tepat di belakang Chigiri yang melompat lebih dulu untuk memotong jalur umpan yang dikirimkan oleh Karasutabito. Dan di saat itulah Ryusei pun langsung menendang jauh bola ini menuju ke arah Isagi Yoichi. Nah, menariknya, pada momen inilah seketika sinergi dari tim merah berhasil tercipta dengan Isagi Yoichi yang berperan sebagai jantung atau motor dari mereka. Di mana pada panel berikutnya, secara bersamaan keempat orang pemain dari tim merah pun langsung berlari di samping Isagi dan juga menyusul Isagi. Serta mereka semua pun sudah siap untuk melakukan kerjasama
dan melakukan serangan kombinasi bersama Isagi Yoichi melalui rangkaian serangan berikut. Pemain pertama yang memanggil nama Isagi dan juga mau bekerja sama dengan Isagi adalah Ito Shirin. Melihat hal itu, Isagi pun tanpa pikir panjang, langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Rin untuk melewati pemain yang menjaganya. Kemudian yang kedua disusul oleh Nijiro Nanase, di mana pada satu panel yang sama, dia pun langsung berteriak kepada Rin untuk melibatkannya di dalam proses serangan ini. Akibatnya mereka bertiga pun dengan mudah berhasil melewati penjagaan ketat dari Shiguma, Karasutabito, dan juga Itao Toya. Sampai pada panel berikutnya, dengan cepat Isagi pun langsung mengoper lagi bola yang ada di kakinya kepada pemain selanjutnya yang ada di sisi sebelah kiri lapangan. Siapa lagi kalau bukan Hiyori? Meskipun pada momen itu Chigiri berhasil datang tepat waktu untuk menghentikan Hiyori, tapi nampaknya pergerakan dari Hiyori jauh lebih lincah daripada Chigiri. Akibatnya Chigiri pun berhasil dilewati dengan mudah menggunakan gocekan tipuannya. Dan di saat yang bersamaan, Hiyori pun langsung mengirimkan satu buah umpan lambungnya menuju ke area kotak penalti. Karena pada saat itu, sudah ada Ito Shirin dan juga Ryusei Shido yang mampu berdiri dengan bebas tanpa satu pun penjagaan. Nah, di momen inilah sebuah kejutan besar kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana untuk pertama kalinya di dalam cerita Blue Lock, akhirnya Isagi Yoichi berhasil masuk ke dalam mode flow-nya dan tanpa sadar langsung mengaktifkan kekuatan Vision versi upgrade 2.0. Hingga dia pun bisa melihat dan juga memprediksi dengan akurat kemana sajakah para pemain akan bergerak dan di manakah bola umpan itu akan mendarat. Tidak hanya sampai di situ, karena pada satu momen yang sama ini, akhirnya Isagi pun tanpa pikir panjang langsung mempraktekkan semua teori yang sebelumnya sempat diucapkan oleh Hiyori kepadanya. Di mana jika Isagi ingin menang dari Ryusei dan juga Ito Shirin, maka dia harus merubah semua pola berpikirnya, yaitu bergerak lebih dulu baru berpikir belakangan. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun langsung melesat dengan cepat di antara Ryusei Shido dan juga Ito Shirin. Dan masih pada satu panel yang sama, Isagi akhirnya berhasil mengalahkan kedua orang pemain bintang yang ada di timnya sendiri dengan cara bergerak lebih cepat untuk bisa melesatkan satu tendangan supernya tepat ke arah gong tim putih. Hingga gol pun mampu tercipta melalui permainan yang luar biasa hebat dari Isagi Yoichi. Dan skor pun kini langsung berubah menjadi 5-4 untuk kemenangan bagi tim merah.